Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah tema penting, yaitu menjadi muslim yang inspiratif di tengah tantangan zaman. Islam sebagai rahmat untuk semua zaman. Islam itu adalah agama yang sempurna dan relevan sepanjang masa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Yang artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Kita sebagai seorang muslim dituntut untuk menjadi rahmat bagi orang lain, kemudian memberikan manfaat dan menjadi contoh yang baik dalam setiap aspek kehidupan kita. Namun, di era modern saat ini mungkin banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi oleh umat Islam, seperti halnya kemajuan teknologi, kemudian pengaruh globalisasi dan perubahan budaya membawa pengaruh besar yang dapat menggoyahkan iman dan akhlak kita. Di era saat ini pasti juga banyak sekali tantangan bagi umat Islam di zaman modern, seperti kemajuan teknologi dan media sosial. Media sosial sendiri mempunyai dampak yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari kita. Tetapi sayangnya banyak orang yang menyalahgunakannya untuk menyebarkan hal-hal negatif, misalnya seperti berita hoax, kemudian ujaran kebencian, dan perilaku negatif lainnya. Maka kita sebagai muslim harus benar-benar bijak dalam memanfaatkan teknologi tersebut untuk menyebarkan kebaikan dan untuk berdakwah. Kemudian tantangan selanjutnya yaitu seperti budaya hedonisme dan materialisme. Budaya hedonisme yang menekankan kesenangan duniawi telah menggeser nilai-nilai spiritualitas. Banyak orang yang lebih fokus pada kesuksesan duniawi daripada akhirat. Maka kita sebagai umat Islam harus tetap menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kemudian setelah budaya hedonisme, ada juga tantangan lainnya seperti mungkin krisis identitas dan akhlak. Banyak muslim yang kehilangan jati diri Islamnya karena terpengaruh oleh budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi, untuk menghindari hal tersebut, kita sebagai umat Islam harus bangga dengan identitas kita sebagai muslim dan menjadikan Islam sebagai pedoman dalam hidup kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah, bagaimana sih kita bisa menjadi seorang muslim yang inspiratif di tengah tantangan ini? Nah, ada beberapa langkah yang dapat kita ambil supaya kita bisa menjadi seorang muslim yang inspiratif. Yuk kita simak pemaparannya. Ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu kita harus memperkuat iman dan takwa dalam diri kita. Iman itu adalah landasan utama dalam menghadapi segala tantangan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam."
dalam hadis riwayat Bukhari. Kita sebagai seorang muslim yang inspiratif itu adalah seseorang yang senantiasa menjaga hubungan dengan Allah melalui sholat, kemudian baca Al-Quran, dan berdoa. Dengan iman yang kuat, maka kita tidak mudah terpengaruh oleh godaan-godaan duniawi. Kemudian yang kedua, yaitu kita harus bisa menjadi teladan yang baik. Dalam akhlak, Rasulullah SAW itu adalah teladan terbaik. Beliau dikenal dengan sifat jujur, amanah, lemah lembut, dan penuh kasih sayang. Sebagai muslim, kita harus meneladani sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan jadilah pribadi yang rendah hati, sopan, dan menghormati orang lain, terlepas dari perbedaan agama ataupun budaya. Kemudian selanjutnya yaitu bijak dalam memanfaatkan teknologi. Gunakan media sosial untuk hal yang positif seperti menyebarkan ilmu, kemudian menginspirasi orang lain, dan berdakwah. Jangan mudah tergoda untuk menyebarkan informasi yang belum pasti kebenarannya, dan jadilah pengguna yang cerdas, bertanggung jawab. Lalu langkah selanjutnya adalah kita harus jadi muslim yang berilmu dan berwawasan luas. Seorang muslim yang inspiratif adalah seorang yang berilmu, seperti sabda Rasulullah yang berbunyi, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dari hadis riwayat Ibnu Majah. Ilmu adalah salah satu alat untuk memahami kehidupan dan memberikan solusi dari berbagai masalah yang ada. Jangan berhenti belajar baik ilmu agama maupun ilmu dunia, karena keduanya saling melengkapi. Selanjutnya kita harus aktif dalam dakwah dan kegiatan sosial. Jadilah bagian dari solusi, bukan sekedar pengamat saja. Ikutlah dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat, baik di dalam lingkungan masjid, komunitas, maupun di masyarakat luas. Dengan tindakan yang nyata, maka kita bisa menginspirasi orang lain untuk berbuat kebaikan juga. Adapun selanjutnya yaitu istiqomah dalam berbuat baik. Konsistensi itu adalah kunci. Rasulullah pernah bersabda, amal yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit, dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan mudah menyerah dalam berbuat baik meskipun tantangan terasa begitu sangat berat. Ingatlah bahwa Allah melihat usaha kita, bukan hasil akhirnya saja. Pemirsa yang dirahmati Allah, menjadi muslim yang inspiratif itu bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi tentang bagaimana kita bertindak dan memberi manfaat bagi orang lain. Segala macam tantangan di zaman modern ini adalah bagian dari ujian bagi kita untuk kita bisa menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam itu tetap relevan dan memberikan solusi bagi permasalahan umat manusia. Dan marilah kita jadikan diri kita sebagai pribadi yang menginspirasi, yang membawa perubahan positif, dan mampu menjawab tantangan zaman dengan hikmah dan keberanian. Semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan untuk terus berjuang di jalannya dan menjadi muslim yang menginspirasi. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun dalam penyampaian saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup pidato kali ini dengan sebuah pantun. Sore-sore mandi di kali, ada itik habislah sudah.
Cukup sekian pidato dakwah kali ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.